Kita lakukan start. Tuh, ini jam 8.31 pagi ya. Kita akan berinternet tunneling memanfaatkan HP yang kita jadikan sebagai sumber internet. HP Android ya. Untuk tutorial kali ini bebas, tidak root bisa, yang root juga boleh. Root atau no root bebas ya. Nah, usahakan dia sudah 4G, 5G, atau minimal LTE lah, supaya dapat koneksi internet yang bagus. Untuk kartu silahkan diisi sesuai yang bagus di sekitar Anda ya, di sekitar lokasi BTS Anda. Kalau saya pakai XL, Telkomsel bisa, Indosat bisa, bebas. Nah, terus tadi saya sampaikan ada akun VPN atau tunneling SSH, silahkan disebut apa. Ini sebenarnya beda ya maknanya, tapi prinsipnya sama. Kita berinternet secara tunneling. Kalau saya beli di Shopee dari seller Kebumen ya, di serba digital, harganya kurang lebih sekitar 15.000 kurang lebih ya, tergantung ada lokasi, free ongkir. Saran saya dirubah dulu ke lokasi Shopee-nya ya, di Kebumen atau di sellernya yang sama dengan sellernya, nanti biar lebih murah belinya. Nah, ini untuk operator sesuaikan dengan bug. Kalau Mas Nanang MRK itu bilangnya internet sawer ya, kita beli paket tertentu, misalnya paket edukasi yang umum, bahasa umum ya, streaming video, conference, atau layanan yang lain lah, terserah. Nah, tipsnya teman-teman kontak seller Shopee-nya, nanti dia ngasih tahu bug apa yang masih work atau masih bisa dipakai di masing-masing operator, dan layanan apa yang masih bisa dimanfaatkan untuk tadi internet tunneling ya. Jadi formulasinya gini, sawer itu operator lokasi ya, bebas lokasinya, yang penting BTS-nya sinyalnya bagus, sinyal oke. Kemudian ditambah paket sawer sama ini akun tunnelingnya. Saya nyebut tunneling, saya nyebut SSH, saya nyebut VPN, itu konsepnya sama ya, meskipun definisinya ini beda-beda. Nanti kalau lebih lanjut, inilah VPN itu dulu awal-awal internet tunneling ya,
pakai OpenVPN, Bitwise, SSH gitu-gitu. Kalau sekarang yang di 2024 tunneling itu tak ulang lagi, pakai Trojan, pakai protokol Viture, kemudian Shadowsock. Saya juga belum begitu memahami ya yang protokol-protokol yang di bawah ini, Shadowsock macam-macam. Ini di tutorial kali ini kita fokus ke Trojan sama Viture. Oke. Jadi intinya itu operator sinyal oke, pilih operator GSM yang sinyal oke, pilih paket software yang masih work, bugs-nya sama akun tunneling. Ini bisa beli di online shop atau marketplace. Oke, habis ini kita lanjut langsung praktek di perangkat laptopnya, laptop modem atau STB OpenWRT-nya. Sip. Oke, supaya lebih jelas ya teman-teman, saya bikin slide sederhana tentang pengenalan basic internet tunneling menggunakan OpenWRT dan OpenClass ya. Oke, ini topologi yang kita kenal secara umum. Jadi dari BTS, tower BTS biasanya ke rumah itu kalau di daerah ya let's say kita bilang susah sinyal, itu biasanya teman-teman di komunitas itu pakai antena Catherine atau antena Yagi ya, baru disebar pakai mini repeater atau OpenWRT ke user atau orang-orang yang menggunakan akses internet, bisa lewat laptop, bisa lewat HP, smartphone, dan sebagainya. Konfigurasi hardware di OpenWRT OpenClass itu bebas ya sebenarnya ya. Sumber internet itu dari HP, kita bisa manfaatkan Android. Saya pakai Poco F4, bebas. Untuk tutorial awal ini mau sudah di root atau belum semuanya bisa, karena pengolahannya itu nanti di pengolahan tunneling ya, maksud saya itu di OpenWRT nya. Atau pakai modem ini LTE, modem 4G dari operator ini ya, kalau dulu kita kenal Volt, operator-operator atau modem-modem lain, bisa Orbit, bebas apa yang teman-teman bisa akses dan jangkau. OpenWRT bisa STB, kita manfaatkan STB bekas ini ya, IndiHome atau bekas STB dari internet service provider yang biasanya kan kalau ada paket TV itu biasanya mereka jual juga set top box. Nah, yang misal di teman-teman di rumah ada yang nggak kepake, itu bisa sebenarnya kita bisa manfaatkan jadi router OpenWRT. Syaratnya ada seri-seri tertentu, seperti yang paling umum atau jamak dipakai itu seri ini CTE Bravo 860H. Ini yang versi 1 yang saya rekomendasikan karena dia bisa pakai mode access point, bisa digunakan sebagai access point. Jadi misalnya ini sudah on, nah kita punya HP lain, itu kita bisa langsung connect ke router STB OpenWRT nya gitu. Nah, kalau nanti yang mau saya praktekkan itu saya pakai laptop ya, yang dimodif menggunakan firmware OpenWRT X86. Saya pakai Acer, netbook Acer. Nah, itu kalau mau disebarkan internet yang sudah di tunneling itu wajib pakai router. Nah, ini yang direkomendasikan sama komunitas ya, Xiaomi Mi Router 4A. Ini punya kemampuan untuk load balance atau pisah traffic juga, dan juga bisa dipasang firmware OpenWRT itu sendiri ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini untuk setting softwarenya tadi saya sampaikan, kita pakai STB atau pakai laptop atau pakai router yang sudah terpasang firmware OpenWRT
kemudian perangkat lunak lagi yang kita pakai untuk ngatur tunnelingnya itu pakai OpenClass. Nah, ditambah bug yang ada di operator telepon seluler itu macam-macam ya. Cara paling gampang yaitu teman-teman tinggal beli akun Trojan atau akun tunnelingnya dari marketplace ya. Biasanya nanti dikasih tahu tuh bug yang masih bisa di lokasi masing-masing teman-teman itu dari operator apa, terus paket yang mendukung bug tersebut atau bisa dipakai untuk tunneling itu yang mana, itu kan, yang pokoknya konsultasi aja ke seller yang ada di marketplace. Ini kurang lebih dari garis besar bandwidth yang berhasil saya peroleh menggunakan internet GSM dengan koneksi tunneling ya, Trojan tunneling sekitar 59,5 untuk speed downloadnya atau unduhannya, kemudian 34,9 untuk speed uploadnya. Sekali lagi pakai kalau saya ini karena percobaan awal kemarin direkomendasikan sama sellernya pakai ISP Digital Ocean. Begitu. Oke, kita lanjut ke setup hardware-nya. Ini ya, OpenWRT atau STB bebas, biasanya pakai Bravo 860 atau HG 860p. Saya pakai memanfaatkan netbook yang tidak terpakai sumber internet dari HP, tethering masuk ke sini. Nah, di sini diolah dari tunneling ke PC ya, atau ini bisa outputnya bisa langsung ke router sebenarnya, tapi karena saya prakteknya pakai satu unit laptop saja, kita manfaatkan langsung kabelan ya. Ini nggak harus bisa langsung, kalau port LAN-nya teman-teman, laptopnya teman-teman itu masih bagus, bisa langsung tancap ya tanpa USB to LAN. Oke, kita pindah ke tampilan laptop. Kita masuk ke landing page OpenWRT nya ya. Masuk pakai password yang masing-masing kita setup. Ini tandanya internet sudah terhubung, tapi kalau kita lihat di sini, nah ini masih pakai IP di Indonesia ya, jadi kita belum bisa mengakses situs lain atau pakai bandwidth yang lebih besar, lebih kencang. Nah, di tutorial ini kita pakai OpenClass. Nanti kalau yang lain menyusul ya, pakai password, pakai zero tier atau yang lain, nanti protokol yang lain atau metode yang lain nanti menyusul di video yang selanjutnya. Nah, di halaman OpenClass ini kita masuk ke config manage. Nah, di sini teman-teman pilih, nah ini akun yang dibeli dari marketplace ya. Biasanya sama sellernya itu dikirimin satu file YAML, itu teks biasa, nanti tinggal di input, select, terus upload ya. Karena saya sudah, nanti akan masuk di sini config list, video, nama akun .yml. Oke, setelah kita balik ke overviews, ini belum running ya. Kita jalankannya, cara menjalankannya OpenClass itu kalau sudah config-nya dimasukkan itu di sini, enable OpenClass. Ditunggu aja sampai semuanya hijau. Udah ya, kalau udah biasanya ada muncul tulisan tip atau catatan seperti ini, berarti sudah jalan. Untuk memastikannya kita klik di sini.
YACD control panel di bagian proxies. Nah, ini saya blur nanti ya teman-teman untuk bugnya. Nah, tinggal kita pilih akunku di bawah, kita lihat koneksinya, kita cek di DNS Leak Test, kita refresh, nanti akan berubah sesuai dengan server yang kita beli. Nah, sudah ya, jadi Singapura. Ini juga sudah berubah jadi Singapura pakai internet service provider DigitalOcean. Kemudian kita coba cek speednya. Ini saya di lokasi pesisir ya teman-teman, daerah pesisir Kalimantan Timur. Kita cek berapa speednya nanti. Oke, sudah. Server biarkan alamatnya ini ya, saya jarang pakai Okla, tapi pakai yang ini, librespeed.org. Kita lakukan start. Tuh, ini jam 8.31 pagi ya, dapat speed 59.5 Mbps untuk downloadnya, sedangkan untuk uploadnya dapat sekian. Lumayan ya teman-teman. Tadi saya sampaikan di awal ya, di papan tulis, modal 15.000 untuk akun open class atau akun tunnelingnya, ditambah paketan sawer itu macam-macam ya, ada yang 25.000, ada yang kalau dari operator merah itu paket edukasi itu ada yang 1.000, macam-macam. Pokoknya konsultasi sama sellernya marketplace untuk akun Trojan atau akun tunnelingnya. Kita coba buka YouTube ya teman-teman sebelum baterai laptop saya habis. Nah, kenceng ya. Lumayan. Oke, sampai sini dulu mungkin. Oh ya, paling yang tadi ya sempat saya sampaikan, untuk buka game itu nggak bisa untuk tapi kalau untuk layanan Google seperti Google Docs dan kawan-kawan itu masih bisa. YouTube apalagi masih lancar. Yo, manfaatkan secara cerdas dan bijak aja ya teman-teman untuk bandwidth yang kita peroleh melalui metode internet tunneling ini via operator GSM. Itu dulu tutorial pertama saya, semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Sampai jumpa pada tutorial atau video edukasi berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.